Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madus Gilang Krisnadi. Saya akan mendemokan sistem informasi beban kerja dosen studi kasus jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Pertama-tama kita dihadapkan oleh halaman login. Lalu kita akan masuk ke menu admin. Sebelum itu kita login menggunakan admin terlebih dahulu. Lalu klik login. Login berhasil, oke. Di halaman admin ada fitur yaitu tambah pengguna, di mana nanti user atau dosen itu minta persetujuan kepada admin terlebih dahulu untuk mengisikan username dan password. Sebagai contoh, kita akan mencoba terlebih dahulu. Pertama, Prestian. Untuk passwordnya kita bisa menggunakan angka maupun huruf. Mari kita coba. Prestian 24. Untuk nicknya 123. Mohon maaf. 13456. Nama pengguna Prestian. Untuk level ini adalah jabatannya, yaitu di mana ada admin dan juga pegawai. Nah, pegawai ini yaitu user atau para dosen. Kita akan bikin sesuai pegawai. Lalu kita klik save. Data berhasil ditambah. Setelah berhasil ditambah, nanti data akan masuk ke daftar akun pengguna ini. Di dalam daftar akun pengguna kita bisa ada dua tombol, yaitu ubah dan hapus. Dimana ubah ini kita bisa mengubah username dan passwordnya, dan juga jabatan atau level. Kita coba untuk mengedit passwordnya. Prestian 46. Save. Data berhasil diubah. Lalu kita lihat, nah di sini password sudah terganti atau sudah diedit. Lalu itu adalah data pengguna atau data fitur tambah pengguna. Lalu ada tahun akademik. Di tahun akademik ini adalah tahun yang dimana nanti di halaman user seperti memfilter tahun-tahun apa saja yang data yang akan dimasukkan tersebut. Jadi datanya misalnya tahun 2019, 2020, jika statusnya aktif di sini, maka nanti di halaman usernya akan tertampilkan tahun 2019-2020. Jika ada yang berada di tahun 2020 dan 2021, maka ini statusnya tidak aktif, jadi nanti pada saat di halaman user tidak akan ditampilkan atau tidak akan tampil. Di sini kita mencoba untuk menambahkan tahun akademik. Contoh 2018, 2019. Pilih semester, yaitu semester ganjil. Lalu kita klik save. Tahun berhasil ditambahkan.
Dan juga ini nanti kita bisa mengaktifkan atau tidak aktifkan. Kalau kita mengaktifkan yang ini, contoh kita akan mengaktifkan yang ini. Tahun berhasil diupdate. Lalu tahun yang lainnya tidak akan aktif. Coba kita klik ini lagi. Maka akan berganti statusnya. Untuk logo surat, lalu kita akan, itu tadi adalah fitur tahun akademik. Sekarang kita akan memasuki fitur logo surat. Dalam logo surat, ini adalah logo yang dimana nanti berada di dalam cetak BKD-nya. Coba kita ganti, lalu kita choose file terlebih dahulu. Nah, ini logo Politeknik. Kita masukkan. Lalu kita ganti. Maka logo akan berganti menjadi logo Politeknik. Tadi adalah fitur-fitur dan tampilan di dalam admin. Lalu kita logout terlebih dahulu atau sign out untuk masuk ke dalam halaman user. Tadi adalah Prestian dengan password Prestian46. Kita login berhasil, oke. Di dalam halaman pertama di halaman user ini kita akan ada fitur yaitu identitas diri. Di dalam identitas diri kita bisa menginputkan apa yang akan diinputkan di dalam identitas diri. NIDN sebagai contoh, nomor 6, NIK juga, lalu nama Prestian, nama gelar, misalnya gelar belakang S. Sebagai contoh saja ya. Tempat lahir Kediri. Untuk tanggal lahir, M ini adalah bulan dan tanggal, tahun. Lalu kita memasukkan tahun. Lalu kita akan memasukkan alamat PT. Jalan Salak 5. Sebagai contoh seperti ini. Lalu program studi teknologi informasi, manajemen informatika, nama PT Politeknik Negeri Malang. Untuk jabatan fungsional, di sini ada lektor kepala, profesor, asisten ahli, dan juga lektor. Kita akan mencoba di lektor kepala. Kalau kita memilih lektor kepala, profesor, nanti kalau kita memilih lektor kepala dan juga profesi, maka akan menampilkan kewajiban khusus, di mana nanti karena jabatan lektor kepala dan profesor ini adalah jabatannya ada kewajiban khususnya, berbeda dengan asisten ahli dan juga lektor. Untuk pendidikan, 1 sebagai contoh, lalu untuk pendidikan S2, lalu untuk pendidikan S3 bisa dikosongin, kalau ada jabatannya bisa dimasukkan.
Lalu di sini adalah jenis dosennya, apakah dia dosen biasa atau profesor atau dosen dengan tugas tambahan atau profesor dengan tugas tambahan. Di sini kita akan memilih dosen biasa. Bidang ilmu sebagai contoh saja. Asesor lalu kita ada juga asesor 2. Nomor HP kita masukkan, email sebagai contoh. Di sini kita akan mengupload foto KTP sebagai contoh saja. Sini. Lalu kita akan save. Data berhasil di save. Oke. Maka semua data sudah di save. Lalu kita bisa bergerak ke fitur kinerja bidang pendidikan. Di sini di dalam kinerja bidang pendidikan masih belum ada data yang diinputkan karena ini masih baru, usernya masih baru. Baiklah, kita akan mencoba tambah data di dalam kinerja bidang pendidikan. Jenis kegiatan, misalnya lalu kita memilih file untuk bukti penugasannya. Sebagai contoh, yaitu file harus berbentuk PDF. Lalu kita masukkan jumlah SKS-nya, contoh 2 SKS. Lalu untuk pada masa penugasannya, kita masukkan choose file, pilih jumlah SKS. Lalu di sini adalah bisa lanjut, bisa selesai, bisa gagal, bisa lainnya, bisa beban lebih. Di sini kita coba lanjutkan. Lalu kita klik save terlebih dahulu. Maka data berhasil ditambah. Kalau sudah ditambahkan, nanti data yang sudah diinputkan di dalam sini bakal tercantum di data kinerja bidang pendidikan sementara, yaitu di bawahnya di sini. Di sini kita bisa memberikan detail, yaitu tahun, dimana tadi tahun yang sudah kita masukkan di tahun akademik itu 2019 semester ganjil. Lalu kita save. Data berhasil ditambah. Di sini data sudah masuk ke dalam kinerja bidang pendidikan. Di sini juga terdapat aksi, yaitu fitur edit dan juga hapus. Kita akan mencoba edit. Nah, di sini ini adalah fitur editnya. Coba kita mengedit jenis kegiatan. Contoh lalu kita klik save. Data berhasil diupdate. Maka
jenis kegiatan berhasil diupdate. Lalu kita bisa masuk ke dalam kinerja bidang penelitian. Di sini sama dengan kinerja bidang pendidikan, mana kita bisa datanya masih belum ada di dalam tabel atau di dalam kinerja bidang penelitian, maka kita harus menambahkannya terlebih dahulu. Tambah. Nah, ini jenis kegiatannya. Lalu choose file, pilih SKS, lalu masa penugasan, kinerja bukti dokumen, bisa diupload, jumlah SKS, kita akan mencoba selesai. Lalu klik save. Di sini data kinerja bidang penelitian sementara masih kosong karena kita belum menginputkan di dalam sini. Lalu kita klik save. Kita berhasil ditambah. Maka akan masuk ke dalam data kinerja bidang penelitian sementara. Lalu kita pilih tahun, lalu kita pilih semester, maka tinggal kita klik save. Maka data berhasil ditambah. Lalu kita masuk ke dalam kinerja bidang pengabdian masyarakat, di mana data masih belum masuk di tabel ini. Maka kita terus menambahkan data terlebih dahulu. Masuk jenis kegiatan. Jenis kegiatan. Choose file sebagai bukti penugasan. Masukkan jumlah SKS. Masa penugasan. Choose file. Pilih, masukkan jumlah SKS. Lalu kita pilih selesai. Lalu klik save. Data berhasil ditambah. Lalu akan masuk ke dalam data kerja bidang pengabdian masyarakat sementara. Lalu kita pilih tahunnya. Tahun 2019, semester ganjil. Lalu kita klik save. Data berhasil ditambah. Nah, di sini sama seperti yang lainnya ada fitur edit dan delete. Lalu kita masuk ke kinerja penunjang lainnya. Di sini data masih belum dimasukkan, lalu kita akan menambahkan data tersebut terlebih dahulu. Kita masukkan jenis kegiatan. Lalu kita masukkan bukti penugasan, masa penugasan, masukkan kinerja bukti dokumen, masukkan jumlah SKS, lalu kita pilih selesai, save. Lalu kita masukkan tahun
lalu semester, lalu kita klik save. Lalu akan muncul kewajiban khusus. Di sini kita bisa memasukkan tahun 2019. Lalu judul karya sebagai contoh informasi jenis karya dan form publikasi contoh contoh bukti, lalu kita klik save. Data berhasil ditambah. Lalu masuk ke dalam kewajiban khusus. Di sini ada dua aksi, yaitu ubah dan hapus. Kita akan mencoba untuk mengedit. Nah, sini. Kita mengedit. Klik save. Data berhasil ditambah. Nah, data sudah dimasukkan semua, maka kita bisa melakukan cetak lembar BKD. Lalu kita mencoba cetak lembar BKD. Buka. Nah, di sini yaitu hasilnya nama, gelar depan, gelar belakang, nama, jurusan, prodi, perguruan tinggi, identitas seperti yang kita infokan tadi. Di sini bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, bidang penunjang lainnya, dan kewajiban khusus itu bakalan tercetak dan datanya akan masuk ke dalam pencetakan di sini, pencetakan beban kerja dosen. Lalu sini adalah histori data beban kerja, yang dimana kita kegiatan apa saja yang kita lakukan di dalam sini. Itu misalnya contoh pendidikan. Ini adalah histori di mana kita pernah menginputkan data sebagai berikut. Lalu di dalam penelitian, kinerja bidang penelitian sebagai berikut, lalu pengabdian masyarakat, lalu penunjang lain, lalu juga kewajiban khusus. Berikut adalah demo dari sistem informasi beban kerja dosen studi kasus Politeknik Negeri Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.